Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Sinambela, NPM 21140229. Saya dari kelas Prodi PGSD 2D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu pembelajaran IPA kelas rendah, di mana tugasnya yaitu yang pertama mampu menjelaskan tata surya dan alam semesta, dan yang kedua mampu menjelaskan planet-planet yang ada di dalam tata surya. Yang pertama yaitu tata surya. Tata surya atau solar system adalah sebuah sistem antariksa tempat matahari dan benda-benda langit semuanya saling terikat oleh gravitasi dan mengitari matahari, baik secara langsung ataupun tidak. Tata surya ini terletak di dalam sebuah galaksi besar yang ada di ruang angkasa, yaitu galaksi Bima Sakti, Milky Way. Kata Bima Sakti diambil dari tokoh Bima yang memiliki kulit berwarna hitam dalam cerita perwayangan. Yang di dalam tata surya ini terdapat beberapa, yaitu ada banyak sekali benda-benda ruang angkasa yang terdapat di dalam tata surya, mulai dari matahari, 8 planet besar yang mengitari matahari, lebih dari 160 buah bulan yang sudah diketahui, 5 atau lebih planet Katai, dwarf planet, hingga jutaan asteroid, satelit, dan komet. Semua benda langit ini tersebut secara bersama-sama membentuk tata surya dan menempati ruang angkasa dengan diameter sekitar 15 triliun kilometer. Dalam tata surya ada juga bintang-bintang, salah satunya ialah matahari. Bintang sendiri memiliki sifat istimewa karena mampu memancarkan cahaya sendiri. Itulah mengapa matahari mampu memberikan manfaat keberlangsungan kehidupan di bumi sebagai sumber panas, sumber cahaya. Berbeda sifat dengan matahari, ada juga planet. Planet benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi dapat merefleksikan cahaya matahari. Planet juga memiliki orbit mengelilingi matahari. Planet juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup kuat sehingga dapat berbentuk bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih. Dalam tata surya ini terdapat 8 planet yang terbesar, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Semuanya diurutkan berdasarkan jaraknya dari matahari dan diberi nama berdasarkan nama dewa-dewi mitologi Yunani dan Romawi, kecuali Bumi. Dan yang kedua yaitu bagaimana sih alam semesta terbentuk. Teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas C. Chamberlain 1843 sampai dengan 1928 dan astronom Forrest R. Moulton 1872 sampai dengan 1952 menjelaskan pembentukan tata surya diakibatkan oleh benda langit besar lainnya yang lewat cukup dekat dengan matahari. Pada ketika awal pembentukan matahari, akibatnya terbentuklah dua lengan spiral yang membutuhkan waktu kira-kira 8 menit 20 detik untuk sampai ke bumi. Jarak bumi ke planet Neptunus, planet terjauh di atas tata surya, lebih besar lagi dari sebesar 4.500 juta kilometer atau setara dengan 0,00045 tahun cahaya. Dengan 1 tahun, cahaya setara 9.467.280 juta kilometer, jauh sekali ya. Saking luasnya semesta, kita tidak dapat mengetahui apa saja yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan planet-planet yang ada di dalam tata surya. Yang pertama yaitu planet tata surya yang pertama, Merkurius. Planet ini planet yang sangat panas dan dingin. Planet Merkurius mempunyai jarak yang terdekat dengan matahari. Karena itulah planet Merkurius permukaan planetnya memiliki suhu sekitar 426,7 derajat Celcius. Yang kedua yaitu planet matahari, yaitu adalah planet Venus, di mana planet Venus ini tidak ramah dihuni makhluk hidup. Planet
Venus ternyata kurang tepat dan tidak sesuai dihuni makhluk hidup, meskipun jaraknya lebih dekat dengan bumi dan sedikit lebih kecil dari bumi. Karena planet Venus mempunyai permukaan berkawah yang panas dengan suhu sekitar 482 Celcius. Oleh sebab itu, tidak ada yang dapat menghuni planet Venus. Yang ketiga yaitu bumi, tempat tinggal kita. Bumi adalah tempat tinggal kita yang indah. Planet bumi adalah satu-satunya planet yang bisa menampung makhluk hidup. Karena permukaan bumi lebih banyak air daripada daratannya, sedangkan air adalah kebutuhan yang paling penting bagi semua makhluk hidup. Yang ketiga yaitu planet Mars, atau disebut dengan planet berkarat. Dikatakan planet berkarat karena keempat dari matahari ini ternyata karena permukaan planetnya mengandung besi yang cukup tinggi. Yang kelima yaitu planet Jupiter, planet terbesar di tata surya. Jupiter adalah planet yang paling terbesar di dalam tata surya karena tersusun dari gas dan permukaannya sering terjadi badai besar. Badai tersebut membentuk pola awan yang berwarna. Yang keenam yaitu planet Jupiter, yaitu planet bercincin. Planet Jupiter ini tipis dan samar, sedangkan planet keenam yaitu planet Saturnus, disebut juga dengan planet bercincin karena tersusun dari gas. Penyusun utamanya adalah gas hidrogen dan helium. Yang ketujuh yaitu planet Uranus, atau disebut juga dengan planet dingin. Mempunyai cincin yang samar dan 27 bulan yang mengorbitnya. Karena letaknya yang jauh dari matahari, membuat permukaan Uranus mempunyai lapisan es dan terlihat seperti planet es yang besar. Dan yang terakhir yaitu planet biru, atau disebut dengan planet Neptunus. Sama seperti Uranus, planet Neptunus yang begitu jauh dari matahari juga mempunyai suhu permukaan yang dingin. Suhu permukaan planet Neptunus sendiri sekitar minus 214 derajat Celcius. Karena paling jauh dari matahari, planet ini mempunyai jarak orbit yang lebih panjang. Cukup sekian jawaban yang saya berikan. Jika ada kata yang salah ataupun pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.